Harganya sih udah di kisaran level yang intercom premium karena memang Cardo ini adalah salah satu lineup intercom yang cukup branded ya, cukup terkenal di mana-mana. Dan kalau misalnya di kalangan anak touring, biasanya Cardo ini yang dipakai untuk penggunaan touring ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog KD bersama gue Jody di sini. Dan gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dalam video kali ini gue mau unboxing, ini dia salah satu lineup terbaru dari Cardo. Ini adalah namanya Cardo Pack Talk Neo. Dan terus terang aja guys, ini kebetulan gua itu dikirimin unitnya langsung dari Cardo-nya ya. Jadi waktu pas IIMS kemarin, gua itu sempat datang ke salah satu booth dari D-Ride. Dan pada saat itu gua datang, gua mampirin ke boothnya D-Ride dan di situ ada orang Cardonya di situ. Jadi ada gua ketemu sama yang namanya Mbak Catherine lah. Beliau ini orang Hong Kong, orangnya ramah gitu ya. Jadi hi Catherine, nice to meet you. So ya, jadi ini gua langsung dikasih unitnya, unit Cardo terbaru yaitu namanya Pack Talk Neo yang baru aja diperkenalkan di IIMS 2023 beberapa hari yang lalu. Jadi tanpa banyak basa-basi, gua akan unboxing Cardo ini. Jadi ya, apa aja sih yang bisa didapat dari pembelian Cardo Pack Talk ini? Gila, packagingnya sih bagus ya. Mungkin kalian penasaran kan di box ini tertulis siapa nih? Kalian bisa langsung nge-pause sendiri aja gitu. Oke, itu dia. Jadi ini dia untuk barangnya ya. Jadi box dalam box. Nah, ini bukannya kayak gini guys. Kita buka. Masih halus. Masih bau baru guys. Mantap. Nah, ini dia nih. Jadi ini adalah yang tipenya yang single pack ya. Kebetulan untuk Cardo yang Pack Talk Neo ini dia juga menjualnya ada yang dual pack juga. Kalau gua dapetnya single pack. Sebenarnya sih bentuknya kayak si Edge ya. Bener-bener mirip. Hanya saja kalau misalnya kalian bandingin sama yang Cardo Edge, itu warna yang Cardo Edge itu lebih abu-abu. Sedangkan kalau yang Pack Talk Neo dia warnanya lebih gelap ya, atau lebih hitam. Nah, ini untuk intercomnya. Terus selain intercom kita dapat apa lagi sih? Oke, mari kita buka. Yang jelas dapat guideline-nya ya. Ini kayak paper dokumen segala macamnya gitu ya. Yang dimana ini petunjuk-petunjuk semuanya segala macam. Tutorialnya apanya gitulah intinya. Di sini kalian bisa baca sendiri gitu. Jadi ada beberapa bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Jepang. Niat banget sumpah, keren nih ya. Buku panduannya dan dari berbagai bahasa. Lalu ini juga dapat installation guide-nya. Ini untuk instalasi si Pack Talk-nya. Dapat safety compliance warranty. Lalu untuk garansi resminya, untuk di Indonesia sendiri Cardo memberikan garansi hingga 2 tahun guys. Jadi ya cukup lama juga ya, 2 tahun. Ini terus dapat stiker agak gelap ya, agak terang. Jadi ini dia Cardo, stiker Cardo cuma satu. Habis itu nah ini adalah beberapa goodies atau aksesoris yang sangat dibutuhkan ketika ingin memasangkan sebuah intercom Cardo ini ke helm kesayangan kalian. Nah, yang pertama udah pasti kita akan dapat clamp kitnya. Nih, clamp kitnya model begini. Oke, kita taruh dulu. Terus dapat kabel USB-C, dia sudah USB-C. Cuman kabarnya ya nantilah gua akan sambil jelasin Cardo Neo ini lebih lanjut ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa yang didapat. Ini dapat apa ini? Kayaknya buat ke clamp kitnya deh ini. Ya, ini dapat kabel clamp kitnya nih. Kayak bisa lihat sendiri nih. Dapat juga, ini speakernya juga sudah JBL guys. Jadi memang kalau Cardo itu guide kerjasama untuk bikin speakernya itu dari JBL. Jadi untuk kualitas suara nggak usah diragukan lagi. Ada ini juga beberapa jenis mikrofon yang ditawarkan sama si Cardo. Ini ada yang model boom mic-nya begitu. Terus dapat, nah ini dia untuk kayak 3M, tempelan stiker segala macamnya. Kayak biasalah, tiap intercom pasti juga dapat kayak gininya. Udah kayaknya itu aja sih. Iya, nggak dapat apa-apa lagi. Kosong, ya, nggak dapat apa-apa lagi. So, untuk
Pektok Neo ini pada dasarnya secara spesifikasi itu sama seperti kayak yang Pektok Edge, karena harganya pun juga mirip-mirip gitu kan. Hanya saja yang membedakan Pektok Edge sama Neo ini, pertama udah gue bilang tadi kan dari warnanya. Kalau yang Neo itu lebih gelap, warnanya lebih hitam, sedangkan kalau yang Edge lebih abu-abu. Lalu yang kedua, kalau yang Edge itu sistem klemnya itu magnet, sedangkan kalau ini bukan magnet, jadi sistem klemnya kayak normal. Cara pasangnya itu begini, ini dimasukin ke belakang dulu sini, baru diceklekin. Nah, sampai bunyi klek, baru dia udah ngunci tuh. Dan untuk port chargernya, untuk kalau misalkan mau ngecas Pektok ini, itu ada di belakang USB-C-nya. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan sama yang sebelumnya, yaitu yang versi Bolt gitu ya, ini kebetulan punya gua yang Bolt. Ini gue pasangin stiker, cuma stikernya udah ngeletek gitu. Jadi nih kalau misalnya kita bandingkan, nih dia ya, kalau kita bandingkan kurang lebih kayak gini guys. Secara bentuk lebih slick yang Neo sih udah pasti. Terus secara dari segi kelebaran semuanya kurang lebih ya kayak gini, secara dimensi mirip-mirip lah. Hanya saja kalau si Neo itu dia lebih singset, dan untuk klemnya harusnya pemasangan atau instalasi ke helmnya itu kurang lebih mirip-mirip gitu. Nih, jadi di sini kalian akan menemukan di packaging yang bagian ini itu kalian mendapatkan 2 velcro, 2 3M untuk speaker, sama 2 untuk penaruhan mikrofon. Biasanya kalau user atau anak motor, kalau misalnya yang intercomnya Pektok, itu biasanya menggunakan mikrofon yang kayak gini guys, yang kecil ini. Ini cuma tinggal ditempel di depan dan memang ukurannya lebih kecil, jadi lebih singset ya kan. Untuk klemnya itu ada 2 jenis juga. Jadi ada yang modelnya ditempel kayak begini. Kalau ditempel itu dia permanen. Sedangkan ada juga yang modelnya ngeklem kayak begini. Lihat nih. Jadi ini yang versi universal kalau misalnya kalian mau gonta-ganti helm pakai clamp kit yang model kayak gini guys. Berhubung karena gua helmnya suka gonta-ganti, gua akan memakai clamp kit yang modelnya kayak gini guys. Ya, yang kayak gini. Itu cara pemasangannya gampang. Jadi kalian udah dapet yang ininya kan. Ini cuma tinggal ditempelin aja. Jadi pastikan ini kayak gini, dicocokin aja, terus dimasukin. Nah, sampai bunyi klek, dah dia sudah terpasang dengan sempurna. Langsung kita pasang si intercomnya ke clamp kitnya. Nah, pasangnya kayak tadi yang udah gue bilang, pasang ke arah belakang dulu, baru yang depan ditekan. Nah, sampai bunyi klek, baru dia terpasang dengan sempurna. Nah, setelah ini baru kita pilih helm yang mau dipasang dengan intercom Pektok ini. Nah, berhubung karena memang gua helm andalannya itu adalah helm ini guys, yaitu adalah helm AGV Pista GP RR ini. Karena gue juga sudah menggunakan helm ini dengan intercom Pektok, ini dia clamp kit Pektok yang boltnya. Nah, di sini gua akan nuker dari yang lama ke yang baru. Jadi begini prosesnya. Oke guys, gua baru menyadari, jadi untuk yang Pektok Neo ini kan di belakang unitnya ini itu kan ada USB-C. Nah, USB-C-nya itu sebenarnya diposisikannya untuk colokan yang ini guys. Colokan yang ini. Yang dimana ini akan menyambung ke speaker sama mikrofon yang sudah didapatin dari si kardonya, dari si Pektok Neo ini. Nah, gue kepikiran berarti intercom ini, ketika kalian menggunakan intercom ini, kalau misalnya baterainya udah habis, ini nggak bisa sambil dicas ketika sambil digunakan. Beda sama yang versi Boltnya yang lama, ya. Kalau yang ini tuh dia bisa sambil dicas ketika dipasang di klemnya, ketika ditaruh di helm. Gue baru tahu ternyata kalau ini nggak bisa sambil dicas pengoperasiannya. Kalau Edge soalnya bisa, kalau yang Pektok Edge. Berarti ada 3 ya perbedaannya si Cardo Neo sama yang Edge. Yang pertama dia bukan magnet, kedua warnanya beda, ketiga dia nggak bisa sambil dicas pengoperasiannya. Ya sayang sekali ya. Salah satu fitur yang sebenarnya apa ya, sepele sih, tapi sangat berarti loh bagi kita yang misalnya suka touring, lupa ngecas, pengen sambil ngecas sambil connect ke intercom ke yang lain, nggak bisa sambil dicas guys ternyata ini. Itu ya. Jadi semua pengoperasian dari intercom ini dicolokinnya ke sini, bukan dari si intercomnya. Soalnya kalau misalnya yang versi lama itu dari klemnya sendiri dia sudah include sama colokan si ininya, kabel speaker dan teman-temannya. Ya udah. Banyak soalnya helm saya ini perkabelannya sangatlah rumit. Ya begini ya, namanya juga buat konten ya kan. Jadi harus yang maksimal gitu.
Gue penasaran sih, karena ini kan di helm gue udah terpasang speaker sama mikrofon ya. Harusnya sih PNP ya, harusnya ya. Maksudnya sama yang Neo nih. Mari kita coba. Oke, ini udah gue lepas si clamp kit yang Pektok boltnya. Nah, mari kita coba untuk menggunakan ini dia Pektok Neo ini gitu ya. Semoga sih PNP nih sama kabel speaker dan teman-temannya itu. Pemasangannya sih cukup straightforward aja ya. Yang penting kalian jangan ragu kalau mau masang pakai clamp kit. Sebenarnya lebih praktis ditempel, cuman ya itu ketika udah ditempel ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah terpasang ya, kami saya sendiri tuh ini sudah terpasang, tinggal kita rapin lagi untuk perkabelannya. Nah ini moment of truthnya, apakah bisa dia PNP? Oke, semua sudah terpasang. Sebenarnya nggak ribet ya. Perlu gua tekankan karena memang kan gue banyak perkabelan nih di helm gua, ada kabel mikrofon, ada kabel speaker, ada kabel buat ke settingan ke kamera nanti ketika gua buat motovlogging gitu-gitu. Itulah kenapa akhirnya gue jadi ribet. Tapi kalau cuma buat pemasakan intercom ke helmnya itu gampang banget sebenarnya. Nih buktinya gue cukup cepet kalau buat masang ini doang. Selebihnya sih sebenarnya hanya adjustment si kabel speaker sama si kabel mikrofon dari si Pektalknya. Nah gua untuk kabel mikrofon Pektalknya itu kan ini Pektalk gua ada di sebelah sini kan, ada sebelah sini. Nah itu gua naruh kabel mikrofonnya di sini guys, jadi di selipan busanya itu. Dan gua tidak menggunakan mikrofon dan speaker dari si Pektalk Neo, tapi ya harusnya sama ya soalnya PNP. Oke, mari kita coba, kita nyalain. Harusnya kalau nyalain sama aja ya. Jadi dia pengoperasiannya mirip-mirip kayak Pektalk yang Bolt. Oke, mari kita tes. Wow, ada suaranya. Oh ya, dia juga ada aplikasinya guys. Aplikasi si ininya, Cardo Pektalknya. Cardo Pektalk itu kalian bisa langsung searching aja di iOS ya, di App Store atau di Android Store. Ketika kalian sudah install, ini bisa langsung kalian pairing. Nah untuk pairingnya, pencet tombol yang ini itu ditekan sampai 5 detik sampai nanti kedap-kedip gitu. Nanti di sini ada keterangan pairing gitu deh. Nah, ada kata-kata phone pairing baru lepas, baru nanti dikonekin manual di smartphone kalian. Kalau udah terconnected, nanti ada suara phone connected gitu ya. Nah, ini dia. Namanya langsung Cardo Pektalk Neo. Nah, oke, gua next dulu aja. Unit language bisa pilih bahasa Inggris, Spanyol, Prancis segala macam. Indonesia nggak ada, jadi kita pilih Inggris saja ya guys. Next, updating your unit, updating to the latest software. Oke, jadi ini bisa update via smartphone atau via komputer, langsung dicolok ke intercomnya. Oke, kalau gitu gua update dulu. Ini dia lagi download guys. Kalian bisa lihat sendiri nggak sih? Kelihatan nggak sih itu lagi download? Udah, habis itu kita tunggu. Wah, lama juga nih downloadnya. Do not close the app and keep your phone next to the unit until update is complete. Oke, kalau begitu gua taruh dulu aja si Pektalknya sama HP gua. Nanti kalau sudah kelar terupdate, baru nanti gue kabarin lagi. Oh iya nih, kalau lagi update nih warnanya oranye tuh. Jadi warna oranye tuh si ininya, cahaya-cahayanya. Oke guys, ini sudah kelar update-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Dia terang sekali. Mohon maaf nih. Aduh. Nih ya, dia udah kelar update-nya. Nah, setelah itu kita coba untuk ini ya, untuk finish. Nah, kalau misal sudah terupdate, pada dasarnya sih ya nggak terjadi apa-apa. Si Pektalknya pun juga nggak berubah jadi gimana-gimana gitu. Hanya saja biasanya kalau intercom yang sudah terupdate itu ketika misalnya nanti connect ke sesama intercom Pektalk atau buat fungsi yang lain-lainnya itu akan lebih smooth dan lebih lancar biasanya. Nah, jadi saran gue bagi teman-teman yang punya intercom, coba cek untuk softwarenya itu dia sudah terupdate atau belum. Oke. Pada dasarnya kalau misalnya penggunaan aplikasi di smartphone, di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini ada quick access, phone, intercom, music sama radio. Jadi terserah kalian mau pakainya apa. Kalau gua biasanya penggunanya hanya untuk intercom yang grup. Nih, kalian bisa lihat sendiri aja nih. Ini intercom grupnya sangat banyak sekali ya di HP gua. Tuh ada berapa grup tuh. Nah, jadi kalau misal kalian mau aktif ke grup yang misal paling atas gitu ya, ini cuma tinggal di klik aja gitu, tinggal dipencet set.
Habis itu activating groupnya langsung otomatis. Begitu juga dengan yang lain. Jadi itu ya sebenarnya yang memang gua suka dari si Cardo, karena dari yang Bolt-nya sendiri dia intercomnya kan sudah mesh, selain Bluetooth dia sudah mesh. Nah, meshnya si DMC ini, si Cardo, dia sudah yang 2.0, which is itu sudah yang paling terbaru daripada mesh yang dia punya, yang paling terupdate lah, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi harusnya lebih gampang dan lebih seamless. Makanya gua sampai sekarang bertahannya di intercom Cardo. Tadi udah kita bahas semua spesifikasi, semua yang kita dapetin dari pembelian box dari si Cardo Pack Talk Neo ini. Nah, bicara soal harga si Cardo Pack Talk Neo ini, untuk harga yang single packnya itu di kisaran 5,4 juta. Untuk lebih detailnya di sini, dan untuk linknya mungkin teman-teman pengen langsung beli, bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kalau yang tadi kan single pack, lalu kalau untuk yang dual packnya itu di kisaran 9,980.000 juta. Jadi 9.980.000. Nah, itu dia harga yang benar. Harganya sih udah di kisaran level yang intercom premium, karena memang Cardo ini adalah salah satu line up intercom yang cukup branded ya, cukup terkenal di mana-mana. Dan kalau misalnya di kalangan anak touring, biasanya Cardo ini yang dipakai untuk penggunaan touring ya, apalagi touring dalam skala besar, yaitu yang grup gitu. Untuk DMC mesh-nya sendiri dia bisa up to 16 rider. Kalau untuk Bluetooth intercomnya yang koneksi Bluetooth-nya itu kalau nggak salah up to sampai 4 konektivitas Bluetooth. Jadi gua rasa itu saja sih ya untuk penggunaan atau spesifikasi dari si Cardo Pack Talk Neo ini, karena pada dasarnya kalau ditanya soal spek itu sama plug kayak si Edge, hanya saja bedanya dia tidak ada magnet untuk clamp kitnya. Ketika dipasang di helm dia nggak bisa sambil dicas, karena slot USB-C-nya itu dipakai untuk colokin ke speaker sama si mikrofon. Lalu warnanya juga dia beda, dan ya overall seperti itu aja. Dan oh ya, intercom ini dia waterproof menurut keterangannya, dan pada dasarnya intercom dia bisa connect ke segala jenis intercom dengan konektivitas Bluetooth. So ya, paling segitu aja untuk penjelasan dari Cardo Pack Talk Neo versi Jody Motovlog HD. Udah gua bahas dari segi unboxing, terus pemasangan ke helm, sama detail spesifikasi dan harganya. Jadi kurang lebihnya seperti itu aja. Pokoknya untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi video ini. Kalian bisa pelajarin itu lebih jauh. Paling segitu aja guys untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.